Bab 2291. Blue menerima perintah dari kepala keluarga Vader, yang memintanya untuk bergegas ke lokasi target, peradaban tingkat 7 yang disebut Kerajaan Bintang. Seorang keturunan langsung dari keluarga yang telah hilang selama jutaan tahun mengirimkan sinyal bahaya dari sana pada saat-saat terakhir hidupnya. Meskipun keluarga Vader memiliki anggota keluarga yang tak terhitung jumlahnya, hanya sedikit yang mampu membangkitkan keterampilan bawaan mereka. Mereka yang memiliki kemampuan seperti itu akan menjadi pilar keluarga. Seseorang yang dapat membangkitkan bakat bawaan mereka telah meninggal di peradaban kecil level 7, jadi keluarga itu pasti akan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Setelah menerima perintah, Blue segera berangkat. Dengan kekuatan alam ilahinya, kecepatannya akan tak terbayangkan cepatnya jika dia tidak membawa sesuatu yang membebaninya. Setelah hampir setahun bepergian, ia akhirnya tiba di tujuannya. Peradaban tingkat 7 Kerajaan Bintang. Di luar Kerajaan Bintang, Blue masuk tanpa ragu-ragu setelah melihat peradaban bersinar yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Sepanjang perjalanan, dia tidak menyembunyikan keberadaan dan auranya. Menurut pendapatnya, peradaban kecil level 7 tidak akan memiliki dewa sehingga tidak layak mendapat perhatiannya sama sekali. Baik manusia maupun ras lain, selama itu merupakan kehidupan yang cerdas, begitu mencapai alam ilahi dan memiliki kekuatan ilahi, semuanya akan benar-benar berbeda. Kekuatan ilahi adalah kekuatan yang dapat menghancurkan kekuatan suci. Tidak peduli seberapa besar kekuatan suci seseorang, jika berhadapan dengan kekuatan ilahi, itu seperti telur yang menghantam batu. Itu akan berada di luar kekuatan mereka. Dengan kata lain, tidak peduli berapa banyak orang suci yang ada, mereka harus berlutut saat bertemu dengan dewa. Dalam peradaban yang hanya memiliki sebagian dewa, Blue mengira dirinya tak terkalahkan. Dia tidak perlu malu-malu dan bisa langsung menghancurkan mereka. Meskipun dewa-dewi parsial juga memiliki kekuatan ilahi, namun tidak berada pada level yang sama dengan dewa-dewi sejati. Satu-satunya perbedaan dari para Saint adalah jika terdapat terlalu banyak dewa yang bersifat parsial, mereka tetap akan menjadi ancaman bagi para dewa. Bagaimanapun, mereka memiliki kekuatan ilahi. Akan tetapi, 8 atau 10 dewa parsial tidak akan berguna, setidaknya diperlukan puluhan atau ratusan. Akan tetapi, itu hanyalah peradaban level 7. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak memiliki satu pun dewa parsial, apakah mereka akan memiliki lusinan atau ratusan? Jawabannya, tentu saja, tidak. Oleh karena itu, Biru sama sekali tidak khawatir akan kegagalan. Dia menunjukkan kekuatan alam ilahinya segera setelah dia tiba di sini dan dia ingin membuat seluruh peradaban jatuh ke dalam ketakutan yang dibawanya. Setelah memasuki Star Kingdom, alih-alih berhenti di pinggiran, Blue langsung menuju ke jantung Star Kingdom. Mereka yang tinggal di pinggiran adalah pasukan yang sangat kecil, jadi pemahaman mereka tentang Kerajaan Bintang terbatas. Blue tahu bahwa bahkan jika dia pergi, dia tidak akan mendapatkan informasi yang diinginkannya. Jadi, dia akan menyelami lebih dalam lagi. Begitu dia tiba di pusat Kerajaan Bintang, dia akan mencari tempat untuk mempelajari peradaban ini. Ketika melewati planet kehidupan, energi alam ilahi Blue membuat manusia di planet tersebut merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasanya seperti ada batu besar yang menekan hati mereka, membuat mereka sulit bernapas. Semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap kosong ke langit. Tubuh mereka gemetar tanpa disadari. Itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka. Itu adalah dorongan untuk menyembah yang dihasilkan oleh bentuk kehidupan yang lebih rendah saat mereka menghadapi bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Semua makhluk di planet hidup yang dilewati Blue menundukkan kepala ke tanah. Inilah ketakutan dan keputusasaan yang dibawa dewa ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik jasmani maupun rohani, tak satu pun yang berada pada level yang sama. Setelah menyelami jauh ke dalam Kerajaan Bintang, Blue menemukan sebuah benua. Kekuatan yang dapat menduduki seluruh benua jauh lebih kuat daripada kekuatan yang dapat menduduki satu planet. Di mana-mana pun sama saja. Itu karena ada lebih banyak sumber daya di benua daripada di planet. Blue berpikir bahwa di benua ini, dia seharusnya bisa mendapatkan informasi yang diinginkannya, jadi dia menuju ke sana.
Bab 2292. Benua yang dilihatnya adalah benua Simons yang pernah dikunjungi David. Dia juga membunuh seorang Saint di sana, Nek Simons. Ketika Blue mendekati benua Simons, ia terhalang oleh tirai cahaya. Sebab setelah David membunuh seorang Saint di benua Simons, Sahar, satu-satunya Saint yang masih hidup dari keluarga Simons segera mengumumkan bahwa ia akan mengaktifkan formasi dan menyegel benua Simons untuk mencegah siapapun masuk untuk pertama kalinya. Namun, formasi ini seperti gelembung bagi Biru, sang dewa. Begitu dia menyentuhnya, itu akan hancur. Menatap tirai cahaya yang menghalangi jalan di depannya, wajah Blue penuh dengan penghinaan. Apakah ini sebuah formasi? Benar saja, peradaban sampah hanya dapat menciptakan formasi sampah. Sambil menyeringai, Biru tidak menyerbu melainkan mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Patah. Tirai cahaya yang menutupi benua Simons tiba-tiba meledak dan menghilang sepenuhnya. Di daratan, Sahar sang suci yang sedang memulihkan diri di rumah leluhurnya tiba-tiba membuka matanya. Formasi itu hancur dan dia langsung bisa merasakannya. Kemudian, tubuhnya lenyap seketika dan ia melayang ke angkasa. Dia ingin melihat siapa yang berani masuk ke Simons kontinen. Apakah mereka pikir keluargaku telah hancur setelah Nek meninggal? Apakah mereka pikir mereka dapat menindas kami sesuka hati? Apakah mereka pikir aku sudah mati? Namun, saat Sahar baru saja keluar dari pengasingannya, sebuah tekanan dahsyat yang menakutkan tiba-tiba turun menimpanya dan langsung mendorongnya mundur. Ledakan. Sahar jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Apa? Dia menatap langit dengan ekspresi ngeri dan tidak percaya di wajahnya. Itulah pertama kalinya Sahar menghadapi energi yang begitu kuat dan menyesakkan. Ada kekuatan ilahi di dalamnya. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki orang suci, bahkan jika mereka adalah orang suci-suci. Apakah itu dewa yang bersifat parsial? Atau dewa yang nyata? Sahar mengasingkan diri selama ini sehingga dia tidak tahu tentang David yang mengalahkan Azul dan menyelamatkan Star Kingdom. Jika tidak, dia mungkin sudah menyerahkan segalanya dan meninggalkan benua Simons sejak lama. Tidak ada yang lebih penting daripada hidupnya. Keluarga Simons dapat dibangun kembali setelah hilang. Mereka bisa kembali ke benua Simons setelah kekuatan mereka pulih. Namun, tidak akan ada yang tersisa jika mereka kehilangan nyawa. Dengan pikiran bahwa ia akan bertemu seseorang yang setidak-tidaknya merupakan sebagian dewa, Sahar merasa seolah-olah seluruh tenaga dalam tubuhnya telah terkuras. Kekuatan musuh telah membuatnya kehilangan keinginan untuk melawan. Pada saat ini, bukan hanya Sahar saja yang merasakannya, tetapi semua makhluk di benua Simons juga merasakan tekanan yang menyesakkan ini. Mereka semua berlutut di tanah dan menunduk ke langit, mencoba meredakan rasa tidak nyaman mereka. Namun, itu tidak berhasil. Dengan jentikan jarinya, Blue menghancurkan formasi yang menutupi langit di atas benua Simons. Lalu, setelah memindai tempat itu dengan kekuatan pikirannya, dia dapat merasakan energi seorang suci. Ini harus menjadi yang terkuat di benua ini. Kemudian, dia melepaskan energi tirani yang hanya dimiliki oleh para dewa dan berkata dengan keras, "Waktuku terbatas dan aku akan memberi kalian 5 detik untuk memanggil seorang pembuat keputusan untuk keluar menemuiku, jika tidak, kalian semua akan mati." Begitu dia mengucapkan kata, "mati", niat membunuh yang dingin langsung menyapu seluruh benua Simons, membuat semua makhluk merinding. Seolah-olah mereka akan mati di detik berikutnya. Ketakutan yang tak terbatas menyelimuti benua Simons. Bab 2293. Ketika suara aneh datang dari langit, Sahar merasakan tekanan pada dirinya terangkat. Dia bisa peduli tentang hal lainnya. Dia segera bangkit dan terbang ke udara. "Bukankah saya pembuat keputusan di Simons kontinen? Saya khawatir jika saya bertindak terlalu lambat, saya akan menyinggung orang aneh ini." Sebagai seorang santo sejati, dia bahkan tidak dapat mengalahkan seorang santo suci, belum lagi lawan yang merupakan dewa sebagian dengan kekuatan ilahi, bahkan mungkin dewa sejati. Bagaimana Sahar dapat memberikan perlawanan sedikit pun saat menghadapi lawan sekuat itu? Dalam waktu kurang dari 3 detik, ia tiba di langit di atas Simons kontinen. Lalu, ia melihat seorang laki-laki yang sedang memberikan tekanan besar hanya dengan melayang di langit.
Dia terlalu kuat. Sahar merasakan kekuatan suci dalam tubuhnya hampir berhenti bergerak dan tidak dapat berfungsi. Tadinya bagaikan sungai yang mengalir deras, tetapi sekarang telah berubah menjadi selokan yang kering dan bau. Sahar memberi salam kepadamu, tuanku. Aku tidak tahu bahwa kau akan datang, jadi aku tidak datang untuk menyambutmu. Mohon maafkan aku. Sahar menangkupkan tinjunya dan membungkuk 90 derajat ke arah Blue. Dia menjaga postur tubuhnya sangat rendah. Apakah kamu orang yang bertanggung jawab atas benua ini? Blue menatap Sahar dan bertanya. Ya, tuanku. Namaku Sahar Simons dan aku adalah orang yang bertanggung jawab atas benua Simons, jawab Sahar dengan suara rendah. Dia masih membungkuk 90 derajat dan tidak berani berdiri tanpa izin. Perkenalkan aku pada peradabanmu. Ngomong-ngomong, beritahu aku siapa yang terkuat di sini. Baik, tuanku. Sahar menata kembali pikirannya dan kemudian mulai memperkenalkan Blue kepada Star Kingdom secara singkat. Pada saat yang sama, ia berpikir dalam hatinya, dia datang dari peradaban lain yang lebih tinggi seperti yang telah saya duga. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di mata Sahar. Jika aku dapat menyenangkannya dan membuatnya menerimaku sebagai bawahannya, bukankah aku akan menjadi tak terkalahkan di kerajaan bintang di masa mendatang? Daud dan keenam orang suci semuanya harus menundukkan kepala mereka yang mulia di hadapanku. Jika saya disukainya, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membunuh David dan memberitahu dia apa yang akan terjadi padanya jika dia menyinggung keluarga Simons. Sahar tidak akan pernah mengampuni David. Ketika David datang ke rumah keluarga saat itu, dia tidak hanya membunuh Nick, seorang Saint lain di keluarga Simons selain dia, tetapi dia juga memperparah luka Sahar yang belum sembuh. Sahar selalu merenungkan masalah ini. Dia telah memikirkan saat di mana dia dapat membalas dendam. Kini kesempatan itu akhirnya datang. Sebuah pusat kekuatan dengan kekuatan supernatural telah datang ke kerajaan bintang, dan ini pasti akan membawa perubahan besar. Oleh karena itu, Sahar harus memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mendengarkan perkenalan singkat Sahar, Blue sedikit mengernyit. Menurut apa yang kau katakan tadi, tidak ada kekuatan lain di luar Saint Realm di sini. Yang terkuat adalah 6 orang suci-suci. Ya, tuanku, Star Kingdom hanyalah peradaban tingkat 7. Tentu saja, tidak ada yang melampaui Saint Realm, tetapi sekarang setelah Anda ada di sini, tuanku, Anda adalah orang nomor 1 di Star Kingdom, puji Sahar. Setelah Simons Kontinen mengaktifkan formasi dan menerapkan kebijakan blokade, tidak ada sedikit pun jejak informasi yang dapat terkirim, jadi dapat dikatakan bahwa Sahar tidak tahu apa yang terjadi di kerajaan bintang selama periode ini. Tentu saja, dia tidak tahu tentang pertempuran antara David dan Azul. Ia tidak tahu bahwa David kini telah melampaui Saint Realm dan menjadi idola nasional. Sungguh suatu kebetulan bahwa Blue memilih Simons Kontinen. Jika dia memilih planet hidup lain secara acak, dia akan tahu tentang David yang menyelamatkan Star Kingdom. Bab 2294. Namun, ia memilih Simons Kontinen. Di mana keenam orang suci itu tinggal. Blue berpikir sejenak dan memutuskan untuk menemui keenam orang terkuat di kerajaan bintang terlebih dahulu. Karena kepala keluarga memintanya datang, maka keturunan langsung keluarga Vader pasti sudah meninggal di sini. Akan tetapi, ia telah menghilang selama jutaan tahun sehingga tidak seorang pun mengetahui situasi spesifiknya. Rahasia peradaban pasti ada di tangan yang terkuat. Tuanku, ini pertama kalinya Anda berada di kerajaan bintang dan Anda masih sangat asing dengan tempat ini. Saya telah tinggal di kerajaan bintang sejak saya masih kecil, jadi saya sudah sangat mengenalnya. Izinkan saya untuk memimpin Anda dan melakukan apa yang saya bisa, saran Sahar dengan suara rendah. Dia juga berpikir dengan gugup, inilah saatnya aku akan tahu apakah aku berhasil atau gagal. Asalkan dia setuju, dengan kekuatannya yang melampaui Saint Realm, aku akan berada di bawah satu orang di atas ratusan juta orang di Star Kingdom di masa yang akan datang. Baiklah, kalau begitu kau harus ikut denganku. Bawalah aku untuk menemukan apa yang disebut 6 orang suci terlebih dahulu. Jika kau melakukannya dengan baik dan memuaskanku, kau akan menjadi juru bicara keluarga Vader di Star Kerajaan mulai sekarang. Blue setuju.
Tentu akan lebih mudah kalau ada yang membimbing. Selain itu, ketika keluarga Feder datang untuk menduduki kerajaan bintang, mereka juga membutuhkan kerjasama penduduk setempat dan itu akan menghemat banyak masalah. Baik, tuanku. Terima kasih, tuanku. Mulai sekarang, saya akan bekerja untuk Anda dan keluarga Feder sampai saya meninggal, kata Sahar dengan suara keras. Pada saat yang sama, dia berbaring di kaki Blue dan melakukan bentuk penghormatan tertinggi untuk menunjukkan kesetiaannya. Dia luar biasa gembira. Sejak saat itu, Sahar memiliki pendukung dan dialah pendukung kerajaan bintang yang paling kuat. Mulai sekarang, 6 orang suci harus bertindak tergantung pada suasana hatinya. Memikirkannya saja membuat Sahar gembira. Baiklah, jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Lakukan hal pertama dengan baik. Ya, tuanku. 6 orang suci kerajaan bintang mewakili 6 kekuatan utama kerajaan bintang, tetapi mereka semua berasal dari kekuatan yang sama, yaitu asosiasi orang suci. Perhentian pertama kita adalah asosiasi orang suci. Kita dapat meminta Sid, kepala asosiasi orang suci, untuk memanggil 5 orang lainnya sehingga kita dapat menghemat banyak waktu perjalanan. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Tunjukkan jalannya, perintah Blue. Baik, tuanku. Sahar menghancurkan ruangan dan bergegas menuju asosiasi orang suci. Biru mengikutinya dengan santai. Setelah beberapa saat, dia merasa ini terlalu lambat. Jadi dia melangkah maju dan meraih Sahar. Kamu terlalu lambat. Tunjukkan saja jalannya dan aku akan mengantarmu. Setelah selesai berbicara, dia merobek ruang dan menyeret Sahar ke ruang berdimensi lebih tinggi sebelum dia bisa menjawab. Tepat ketika Blue dan Sahar bergegas menuju Persatuan Orang Suci. Di kantor pusat Persatuan Orang Suci pada saat ini, Kepala Sid sedang mendiskusikan masalah penting dengan 5 wakil kepala lainnya dari pangkat Orang Suci. Dengan adanya David di belakangnya, tak seorang pun berani menentang Sid. Bahkan Zenon, yang lebih kuat, hanya bisa mengikuti perintah. Selama periode ini, Sid sering memanggil semua orang ke rapat. Tujuannya sederhana. Dengan serangan keluarga Feder, mereka tidak bisa menaruh semua harapan pada David. Mereka pun harus mempersiapkan diri dengan baik. Zenon dan yang lainnya ingin agar seluruh keluarga meninggalkan pusat kerajaan bintang untuk sementara waktu dan bersembunyi di tempat paling terpencil. Mereka hanya akan kembali setelah ratusan atau ribuan tahun untuk melihat bagaimana keadaannya. Tentu saja mereka hanya bisa memikirkannya dalam hati dan tidak mengatakannya. Jika tidak, mereka pasti akan dikutuk dan disingkirkan. Bab 2295. Peradaban tingkat 7 Kerajaan Bintang. Markas besar Asosiasi Orang Suci di Benua Suci Tengah. Semuanya, kita tidak bisa menaruh semua harapan kita pada Master David 300 tahun kemudian saat keluarga Feder menyerang. Kalau tidak, kalau terjadi apa-apa, semuanya sudah berakhir dan kita tidak akan menyesali keputusan kita sama sekali. Setelah Sid selesai berbicara, dia melihat ke arah orang-orang yang terdiam di bawah dan melanjutkan, menurut catatan sejarah Kerajaan Bintang, ketika dua peradaban bertemu, yang lebih maju akan melahap yang kurang maju, dan yang lebih kuat akan melahap yang lebih lemah tanpa kecuali. Tidak diragukan lagi bahwa kita kurang maju dalam menghadapi peradaban level 9 yang tidak diketahui. Kita juga lemah, jadi jika kita ingin bertahan hidup, kita harus bekerja sama untuk mengatasi kesulitan. Pada saat ini, Zenon tiba-tiba berbicara. Tuan Sid, apa yang Anda katakan memang sangat masuk akal, tetapi pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa jika Tuan David tidak dapat melawan keluarga Feder, apakah akan ada harapan bahkan jika kita bekerja sama? Setelah Zenon mengatakan itu, yang lain juga angkat bicara satu demi satu. Lord Sid benar. Dalam menghadapi invasi peradaban lain, kita harus bekerja sama untuk mempertahankan diri. Musuh asing, tetapi tampaknya apa yang dikatakan Zenon tidak salah. Keluarga Feder berasal dari peradaban level 9. Jadi jika bahkan Master David tidak dapat melakukannya, apakah benar-benar ada peluang bagi kita semua? Benar sekali. Metode peradaban tingkat 9 bukanlah sesuatu yang dapat dipahami dan dimengerti oleh peradaban tingkat 7. Aku khawatir bahkan jika kita mencoba yang terbaik dan menggunakan seluruh kerajaan bintang sebagai alat taruhan, itu akan sia-sia.
Semuanya, jangan terlalu khawatir. Saya pikir Master David seharusnya bisa menghadapi keluarga Vader. Bagaimanapun, dia masih sangat muda dan telah melampaui Saint Realm dan mencapai puncak dewa parsial. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Tidak seorang pun bisa memastikannya. Bukannya aku tidak percaya pada Master David. Hanya saja cara-cara peradaban level 9 terlalu menakutkan. Tentu saja, aku juga berharap Master David dapat menghadapi keluarga Vader dan melindungi Star Kingdom. Namun, masih ada jurang pemisah yang besar antara dewa yang parsial dan dewa yang nyata. Aku khawatir Master David tidak akan dapat membuat kemajuan lebih lanjut dalam 300 tahun ini dan kemudian semua orang akan hancur. Semua orang menyampaikan pendapat mereka satu per satu. Sebagian besar dari mereka pesimis dengan kedatangan keluarga Vader. Bakat David sungguh mengerikan. Jika diberi cukup waktu, mereka yakin dia pasti bisa menjadi dewa sejati. Akan tetapi, 300 tahun sebenarnya terlalu singkat. Itu hanya sesaat. Meskipun kemajuan Daud sebelumnya dapat digambarkan sebagai pesat, tidak seorang pun percaya bahwa ia dapat maju dan menjadi dewa sejati hanya dalam waktu 300 tahun. Jika begitu mudah mencapai alam ilahi, tidak akan ada 0 dewa di kerajaan bintang sekarang. Sid tidak menghentikan diskusi semua orang. Ketika mereka hampir selesai, dia berkata, "Saya mengerti apa yang kalian semua maksud. Saya memanggil semua orang ke sini kali ini untuk membahas solusi tentang apa yang harus kita lakukan jika Tuan David kalah dari keluarga Vader. Jika kalian punya pendapat, silakan sampaikan." Begitu Sid selesai berbicara, Zenon segera berkata, "Tuan Sid, saya punya usulan." "Apa itu?" "Kita harus tetap bersiap. Akan lebih baik jika Master David bisa menghentikan keluarga Vader, tetapi jika dia tidak bisa, kita juga tidak akan punya cadangan." "Lalu menurutmu apa rencana cadangan kita?" tanya Sid. "Kumpulkan keturunan langsung yang paling potensial dari pasukan utama dan kirim mereka ke tempat-tempat paling terpencil di Star Kingdom. Bahkan jika Master David tidak dapat menghentikan keluarga Vader, kita masih dapat berharap bahwa keluarga kita tidak akan musnah." Kata-kata Zenon didukung oleh sebagian besar orang yang hadir, dan beberapa langsung menggemakannya. Zenon benar. Jika tidak ada yang bisa menghentikan keluarga Vader, setidaknya kita harus meninggalkan harapan untuk diri kita sendiri, bukan? Saya setuju dengan usulan ini. Saya juga. Sid tidak mengatakan apapun saat itu. Dia bertanya-tanya mengapa Zenon berkata begitu. Jika benar-benar ingin meninggalkan harapan bagi pasukan itu adalah rencana yang cukup bagus. Namun, bagaimana jika Zenon memiliki motif tersembunyi? Menurut pemahaman Sid tentang Zenon, dia adalah seorang egois dan dia tidak akan mengorbankan dirinya untuk kerajaan bintang. Dia pasti akan memikirkan cara agar bisa keluar dari masalah ini. Yang dikhawatirkan Sid adalah apakah Zenon memindahkan keluarganya agar ia tidak mempunyai beban dan dapat dengan mudah melarikan diri. Ini sangat mungkin. Dia adalah puncak orang suci-suci sehingga Sid tidak bisa membiarkannya melarikan diri di saat yang paling kritis. Adapun yang lainnya, bab 2296. Mungkin mereka punya ide yang sama. Saya tidak punya hak bicara dalam hal ini, saya harus mendengar dari Tuan David. Bagaimanapun, dia orang yang paling berwibawa di kerajaan bintang. Sid masih tidak setuju. Dia menyebutkan ingin berkonsultasi dengan David. Sebenarnya dia sudah tahu bahwa David tidak akan ambil pusing dengan masalah sekecil itu. Dia hanya ingin membungkam semua orang dengan nama David. Tetapi, Tuan Sid, kita tidak seharusnya mengganggu Tuan David dengan masalah sekecil ini. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi akhir-akhir ini, kita tidak mungkin membuatnya semakin kesulitan karena tahu bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membantunya, bukan? Karena dia telah menunjuk Anda untuk menangani masalah-masalah kerajaan, Anda berhak memutuskan apapun yang terjadi di sini, kata Zenon dengan santai. Dia sudah mengumpat dalam hatinya. Tentu saja dia mengerti maksud Sid. Dia hanya mencoba menggunakan nama David untuk menekan saya. Saya setuju untuk tidak mengganggu Tuan David. Dia sudah berpacu dengan waktu untuk bercocok tanam, bagaimana kita bisa membuatnya semakin kesulitan. Ini pada dasarnya memberitahunya betapa tidak mampu dan tidak pengertiannya kita.
Salah satu dari 6 orang suci-suci, York. Dari keluarga Ginger, angkat bicara. Keempat guru suci lainnya juga condong ke arah apa yang disebutkan Zenon. Para elit perlu dipindahkan. Namun, David tidak perlu tahu tentang ini. Ini berkaitan dengan keberlangsungan keluarga dalam kerajaan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa tinggal diam dalam hal ini. Ada sesuatu yang perlu kalian ketahui. Meskipun Tuan David telah memerintahkanku untuk mengelola kerajaan bintang untuk sementara waktu, dia juga menyebutkan bahwa jika ada keputusan penting yang harus diambil, dia harus diberitahu. Aku jelas tidak cukup berani untuk menentangnya. Jika ada di antara kalian yang berani, mengapa kalian tidak bertanggung jawab jika dia bertanya tentang ini? Semua orang terdiam saat kata-kata itu keluar dari mulut Sid. Benar-benar lelucon. Siapa yang berani menentang perkataan seorang penguasa alam ilahi sebagian? Kecuali jika Anda ingin mati muda. Meskipun orang banyak meragukan kredibilitas kata-kata Sid. Tidak seorang pun di antara mereka yang berani mengambil risiko menyinggung David. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat tinggal di kerajaan bintang jika mereka kalah taruhan. Semua orang terdiam. Sid menyadari tujuannya telah tercapai dan dia hendak mengatakan sesuatu yang lain. Apa yang sedang terjadi? Dari mana datangnya dua? Yang seorang duduk di tempat kosong dengan kedua kakinya di atas meja konferensi dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Sid mengira dia berhalusinasi. Dia mengucek matanya keras-keras untuk memastikan dia tidak salah lihat. Ekspresi wajahnya langsung menjadi gelap. Siapakah kamu dan mengapa kamu ada di sini? Zenon dan yang lainnya berbalik. Kemudian seorang asing muncul di depan mata. Orang yang ada di belakang Sid tampak familiar. Semua orang terkejut. Siapakah mereka berdua? Kapan mereka muncul? Bagaimana mungkin tidak seorang pun memperhatikan mereka? Bab 2297. Blue mengikuti instruksi Sahar dan mencapai markas Sa di benua suci pusat. Penampilan mereka tidak menarik perhatian siapapun. Yang termasuk Sid, Zenon, dan para master suci-suci lainnya. Bagaimanapun, alam ilahi jauh lebih kuat dari alam suci. Setelah tiba di tempat tersebut, Blue menggunakan kekuatan pikirannya untuk memindai area tersebut dan menemukan 6 aura kuat. Aku kira mereka adalah 6 guru suci dari kerajaan bintang yang dibicarakan Sahar. Biru menunjukkan senyuman. Kurasa hari ini adalah hari keberuntunganku. Saya tidak perlu membuang banyak waktu karena keenamnya ada di sini. Dia kemudian membawa Sahar ke area konferensi tempat Sid dan yang lainnya berada. Sid baru memperhatikannya setelah dia duduk di kursi kosong. Hal ini membuktikan adanya jurang pemisah antara alam ilahi dan alam suci. Jika dia hendak menyerang Sid dan kelompoknya, itu hanya masalah detik saja. Tidak akan ada alternatif lain. Silakan lanjutkan, aku di sini hanya untuk mendengarkan dan tidak akan ikut campur, kata Blue sambil menyeringai. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Tanya Sid dengan suara berat. Dia tahu bahwa ini bukanlah seseorang yang sederhana. Bagaimana mungkin orang biasa bisa melewati ke-6 guru orang suci tanpa diketahui? Namun Sid tidak dapat mengetahui kapan dia muncul di Star Kingdom. Entah dia seperti David, dengan kekuatan melampaui Saint Realm, atau dia punya semacam kemampuan khusus untuk menyembunyikan auranya. Sid lebih suka jika ia menjadi yang terakhir. Kalian akan tahu siapa aku nanti, tapi aku tertarik dengan topik yang kalian bahas sebelumnya, jawab Blue. Ia tertarik dengan pembicaraan beberapa orang suci sebelum ini. 2 frasa kunci menarik perhatiannya. Keluarga Feder, bukankah itu keluargaku? Dan Guru David. Dia setidaknya akan menjadi master alam ilahi sebagian agar para master orang suci-suci dapat menyapanya dengan cara demikian. Sepertinya Sahar tidak tahu segalanya tentang kerajaan bintang. Itu tidak terlalu mengejutkan. Sahar belum memiliki kemampuan seperti itu. Jadi dia tidak bisa mendapatkan akses ke informasi dengan kerahasiaan tertinggi di Star Kingdom. Sid tidak mendapat jawaban yang diinginkannya jadi dia melihat ke arah pria yang berdiri di belakangnya. Lelaki ini lebih dikenalnya. Meskipun ada begitu banyak individu Saint Realm di kerajaan bintang dan beberapa dari mereka tinggal di sana untuk berkultivasi,
Sebagai kepala Sid mengenal setidaknya setengah dari mereka. Pria di depannya membunyikan bel. Sid kemudian ingat siapa dirinya. Tidak banyak guru Sein suci di Kerajaan Bintang. Sein sejati bahkan lebih sedikit. Sahar Simmons adalah salah satu Master True Sein OG di Star Kingdom. Anda Grandmaster Sahar dari keluarga Simmons, kan? Tolong jelaskan apa yang terjadi. Sid menatap Sahar dan bertanya. 5 guru suci lainnya pun mengincar Sahar. Mereka semua menunggu penjelasannya. Namun Sahar memilih untuk tetap diam. Karena dia sudah bertekad untuk mengikuti Blue, dia tidak akan peduli dengan Sid. Aula itu menjadi sunyi senyap. Kata Blue sekali lagi dengan nada mengancam. Saya ulangi sekali lagi, silakan lanjutkan pembicaraan Anda. Bab 2298. Akan tetapi, ancaman-ancaman itu tidak digubris oleh Sid dan yang lainnya. Yang terpenting sekarang adalah mengidentifikasi siapa pria ini. Bagaimana mereka masih bisa bersemangat untuk melanjutkan pembicaraan. Tolong identifikasi diri Anda dan jelaskan keberadaan Anda. Kalau tidak, kami akan mengusir Anda. Kata Sid sekali lagi. Apa kau benar-benar berpikir kau mampu melakukan itu? Blue mencibir. Dia tidak memiliki rasa hormat terhadap para guru suci dari Kerajaan Bintang. Tepat saat dia hendak memberi mereka pelajaran, dia berubah pikiran. Karena kalian semua sangat penasaran dengan identitasku, aku akan mengungkapkan diriku, tetapi kalian harus menjawab pertanyaanku. Angkat bicara. Kau tadi berbicara tentang keluarga Feder dari peradaban Leila level 9, kan? Tanya Blue. Sid tidak tahu bagaimana dia tahu tentang keluarga Feder, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur, ya. Blue menyeringai setelah mendapat jawabannya. Dia kemudian menurunkan kakinya dan berdiri untuk merapikan kemejanya lalu berkata, baiklah, dengarkan. Aku adalah Blue Feder, cabang utama. Keturunan keluarga Feder dari peradaban Leila level 9. Aku di sini atas perintah keluarga kami untuk menyelidiki penyebab kematian salah satu keturunan kami sejuta tahun yang lalu, Azul Feder. Sebaiknya kalian bekerja sama denganku dengan patuh untuk menemukan pembunuhnya, dan kemudian tunduk pada keluarga Feder. Jika tidak, bukan hanya kau yang akan mati, tapi juga keluargamu. Peradaban level 7 kecil juga akan hancur total. Meski begitu, dia melepaskan aura alam ilahinya tanpa mempedulikan ekspresi terkejut di wajah Sid dan yang lainnya. Seluruh ruangan dipenuhi keputusasaan. Perkataan Blue bagaikan guntur yang tiba-tiba menghantam tanah. Kegoncangan itu membuat Sid, Zenon, dan para master suci-suci lainnya pusing dan gelombang besar terbangun di hati mereka. Anggota keluarga Feder, Blue Feder. Mereka merasakan kekuatan ilahi yang bahkan lebih menakutkan daripada milik Daud. Bahkan untuk membuat Sein Power mereka bekerja pun sulit. Ini tidak diragukan lagi adalah penguasa alam ilahi. Kerajaan Bintang tidak mungkin memiliki pusat kekuatan sekuat itu. Apakah itu berarti apa yang dikatakannya itu benar? Apa yang kita lakukan? Semua orang terkejut. Keluarga Feder telah tiba di Kerajaan Bintang 299 tahun lebih awal. Bagaimana kami bisa melawan penguasa alam ilahi? Mereka hanya berbicara tentang tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang dan menaruh semua harapan pada David. Sayangnya, hal ini tidak penting lagi. Ada juga masalah lainnya. Bukankah David menyebutkan bahwa peradaban Leila level 9 terletak sangat jauh dari Kerajaan Bintang? Bukankah benar bahwa keluarga Feder akan membutuhkan setidaknya 300 tahun untuk mencapai sini? Asteris. Bagaimana mereka bisa datang ke sini hanya dalam waktu setahun? Apa yang terjadi di antaranya? Apakah David berbohong untuk menenangkan semua orang atau apakah dia salah memprediksi kecepatan penguasa alam ilahi? Sekalipun itu salah perhitungan, bagaimana bisa selisihnya begitu besar? Perbedaannya 300 kali lipat antara 1 tahun dan 300 tahun. Beberapa orang sudah berasumsi bahwa David berbohong kepada mereka. Alasan utamanya adalah untuk menstabilkan kekuatannya di Kerajaan Bintang sehingga dia bisa melarikan diri secara diam-diam tanpa diketahui siapapun. Dia mungkin telah meninggalkan Kerajaan Bintang saat ini dan menemukan daerah terpencil untuk bersembunyi. Tuan-tuan keluarga Feder tidak akan tinggal lama di sini. Saat mereka meninggalkan kerajaan ini,
David masih dapat menjalani kehidupan yang baik dengan sebagian kekuatan alam ilahi yang dimilikinya. Untuk sepersekian detik, bahkan Sid pun punya ide yang sama. Namun, dia membuang pikiran ini di detik berikutnya. Sid telah mengenal David sebelumnya. Dilihat dari pengalaman yang diperolehnya setelah hidup bertahun-tahun, David tidak tampak seperti tipe penjahat yang akan mencelakai orang lain demi keuntungannya sendiri. Jika itu Zenon, dia tidak akan ragu melakukannya karena Zenon dikenal egois. Sid tidak dapat mempercayai bahwa David adalah orang seperti itu. Bab 2299. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku. Aku akan memberimu waktu 10 detik untuk mempertimbangkan. Kau tunduk pada keluarga Feder dan katakan yang sebenarnya, atau kau ikuti tuanmu David dan terus melawan. Biru tiba-tiba menghentikan ucapannya. Dia melirik ke 6 orang suci yang ketakutan, lalu tertawa mengejek. Menyedihkan sekali. Saya kira guru David yang mereka sebutkan tidak akan terlalu kuat mengingat fakta bahwa mereka sudah ketakutan setelah mengetahui identitas saya. Dia mungkin berhasil memasuki alam ilahi sebagian semata-mata karena keberuntungan. Meskipun berada di atas alam suci dan satu langkah kecil menuju alam ilahi, namun itu tetap saja bukan peningkatan yang sesungguhnya. Kekuatan ilahiyahnya masih kurang dibanding penguasa alam ilahiyah yang sesungguhnya. Beberapa peradaban level 7 yang kuat di alam semesta akan menghasilkan sejumlah master alam ilahi parsial. Namun, tidak akan pernah ada penguasa alam ilahi yang sesungguhnya. Kalau saja ada penguasa alam ilahi, itu bukan peradaban tingkat 7, melainkan tingkat 8. Oleh karena itu, Blue tidak khawatir tentang kerajaan bintang yang memiliki seseorang yang hampir sama cakapnya dengannya. Beberapa detik kemudian, dia melanjutkan, kalian harus berpikir dengan hati-hati, jika kalian mengambil satu langkah yang salah, seluruh kerajaan bintang akan hancur. Kerajaan akan menderita. Jika prediksiku benar, Tuan Davidmu seharusnya berada di level alam ilahi parsial. Kekuatan seperti ini tidak ada bedanya dengan semut di depan keluarga Feder kita dan aku dapat dengan mudah menghancurkannya dengan satu tangan. Kau hanya punya satu kesempatan untuk memilih. Jika kau tetap keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Meski begitu, Biru tetap diam. Ia yakin orang-orang ini akan membuat pilihan yang tepat karena ia memiliki kekuasaan atas mereka. Semua orang takut mati. Lagi pula, mereka sudah berada di alam suci sehingga mereka akan lebih menghargai hidup mereka. Tentu saja, Blue punya kekhawatiran sendiri sebelum benar-benar mengambil tindakan. Ia ingin memberi mereka harapan untuk bertahan hidup sehingga ia bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Efek penekanan belum tentu baik. Waktu terus berjalan. Mereka yang sudah tenang kembali saling memandang tetapi tidak dapat mengambil keputusan. Ketika 10 detik hampir habis, mereka akhirnya kehilangan kendali. Zenon adalah orang pertama yang berbicara. Sebagai seorang master suci tingkat puncak, dia akan segera dapat menembus alam suci dan memasuki alam ilahi parsial seperti David. Masa depannya cerah menantinya. Siapakah yang dapat mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi master alam ilahi sesungguhnya di masa depan dan akan sejajar dengan master biru di depannya? Pada saat itu, siapakah yang berani tidak menghormatinya? Tuan Blue, saya, Zenon Palmore, bersedia memimpin keluarga Palmore untuk tunduk kepada keluarga Feder dan menjalankan perintah Anda. Dengan rendah hati saya mohon Anda untuk menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Palmore kami. Dengan orang pertama yang maju untuk memimpin, beban pun terangkat bagi orang lain. Aku, York Ginger, bersedia memimpin keluarga Ginger untuk tunduk pada keluarga Feder. Saya, Fawn Bamford, bersedia memimpin keluarga Bamford untuk tunduk kepada keluarga Feder. Aku, Steel Pendragon, bersedia memimpin keluarga Pendragon untuk tunduk pada keluarga Feder. Aku, Primrose Cristobal, bersedia memimpin keluarga Cristobal untuk tunduk pada keluarga Feder. 5 dari 6 guru orang suci-suci tunduk pada biru. Mereka tidak punya pilihan lain karena mereka berhadapan dengan penguasa alam ilahi. Secara halus, ia harus tunduk dan menjadi budak keluarga Feder. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Menjadi budak lebih baik daripada mati. Hanya Sid yang tersisa saat ini. Melihat sisanya tunduk pada Blue,
Sid pun merasa tak berdaya. Namun dia juga memahami pemikiran di baliknya. Lagi pula, pihak lawan adalah penguasa alam ilahi sejati. Meski David sudah berada di sebagian alam ilahi, dia tidak akan punya kesempatan melawan biru. Dia bahkan tidak akan menjadi ancaman bagi Blue. Seperti yang disebutkan Blue, dia bisa menghancurkan David dengan satu tangan saja. Dia tidak membual karena apa yang dikatakannya benar. Bab 2300. Blue menatap Sid yang selama ini diam saja, dengan dingin. Sid hanya merasakan tekanan pada tubuhnya meningkat tajam, dan tepat saat dia hendak berbicara. Huff, dia muntah seteguk darah. Tubuhnya terlempar mundur dan menghantam dinding. Ledakan, Sid langsung terjatuh ke tanah. Warisan kekuatan dewa menyebabkan dia kehilangan kekuatan tempurnya. Dia berjuang untuk berdiri namun tidak bisa. Sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat Blue yang berdiri di sana tanpa gerakan apapun, mata Sid dipenuhi rasa takut. Itulah pertama kalinya dia merasakan betapa dahsyatnya alam ilahi. Itu memang sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh Saint Realm. Kedua partai itu tidak ada bandingannya. Dia bahkan tidak melihat pergerakan Blue dan dia sudah kehilangan kekuatan tempurnya. Itu adalah penindasan total. Sekalipun Zenon tidak menyerah dan keenamnya bersama-sama, pertarungan tetap saja sia-sia. Pertempuran itu terjadi entah dari mana. Sebelum yang lain bisa mengerti apa yang telah terjadi, Sid sudah tamat. Mereka semua menatap pemandangan di depan mereka dengan tatapan kosong. Inikah kemampuan seorang penguasa alam ilahi? Hanya dalam sekejap, mendiang Santo Suci kehilangan efektivitas tempurnya. Sungguh mengerikan. Untungnya mereka berhasil berbicara sebelumnya. Jika tidak, yang ada di tanah adalah mereka. Melihat Sid yang tengah berjuang untuk berdiri, entah mengapa Zenon merasa senang dalam hatinya. Bukankah kamu merasa bergengsi sebelumnya? Bukankah Anda juru bicara David? Mengapa kamu tidak memanggilnya untuk menyelamatkanmu sekarang? Anak itu mungkin bersembunyi di suatu sudut kerajaan bintang sekarang. Bagaimana alam ilahi yang parsial dapat dibandingkan dengan Master Biru? 1. Faktanya, Biru juga ingin menunjukkan dominasinya dengan mendekati Sid. Dia membutuhkan seseorang yang mengetahui setiap rahasia kerajaan bintang untuk tetap tinggal. Sisanya bisa saja masuk neraka. Itu hanya masalah waktu saja. Kerajaan bintang tampaknya baik-baik saja untuk saat ini. Seharusnya ada banyak sumber daya dan cukup layak bagi keluarga Vader untuk mengirim seseorang untuk mengambil alih. Seluruh populasi Saint Realm akan dibersihkan saat itu. Mereka tidak akan membiarkan kerajaan bintang memiliki sedikit pun kemungkinan untuk melawan. Mereka yang peringkatnya di bawah Saint Realm bisa dipertahankan karena mereka tidak menimbulkan ancaman apapun. Zenon tidak tahu apa yang dipikirkan Blue. Jika dia melakukannya, dia akan bisa bahagia. Dia berpikir bahwa dia akan mampu menjadi penguasa alam ilahi sejati dengan mengikuti keluarga Vader. Namun dia tidak tahu bahwa Biru tidak berniat membiarkan mereka pergi. Dia menyimpannya hanya untuk mendapatkan semua informasi penting yang dibutuhkannya. Yang lain telah menyatakan kesetiaan mereka kepada keluarga Vaderku, mengapa kau tidak berbicara? Apakah kau mencoba memimpin kerajaan bintang untuk melawan sampai akhir? Atau apakah kau memandang rendah keluarga Vader dan berpikir bahwa Master Davidmu lebih kuat? Apakah kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Blue menatap Sid yang tergeletak di tanah dan bertanya. Sid tidak menjawab dan terus berjuang. Setelah berusaha sekuat tenaga, dia akhirnya berhasil duduk dan bersandar ke dinding di belakangnya. Pukulan itu tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Itu adalah kekuatan ilahi yang mewarisi tubuhnya yang menyebabkan kerusakan pada efektivitas tempur Sid. Kekuatan suci melawan kekuatan ilahi ibarat seorang anak berusia 3 tahun menghadapi orang dewasa. Melarikan diri saja sudah mustahil, apalagi memenangkan pertarungan.